Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanif Saruli dari kelas Sistem Informasi 2020A dengan NIM 2005 121 4017. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi tentang model infrastruktur jaringan. Oke, sebelum ke materi inti, kita ketahui dulu apa itu model infrastruktur jaringan dan jaringan komputer. Untuk pengertian infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Kemudian untuk pengertian jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer juga merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus, otonom, atau mandiri. Komputer ini terbagi menjadi dua, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, untuk jaringan terpusat ini dikendalikan oleh satu server saja. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi ini dikendalikan oleh beberapa server. Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk jaringan terpusat dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di sekitar satu server atau klaster server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Nah, untuk keuntungannya, jaringan terpusat ini mencapai efisiensi yang lebih besar daripada jaringan terdesentralisasi atau terdistribusi. Dalam jaringan terpusat, semua data dirutekan melalui server pusat yang berarti dapat ditransfer dari A ke B lebih cepat. Ini berarti dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi jaringan terpusat terkadang memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, adapun juga kekurangannya. Dalam jaringan terpusat, semua data melewati server pusat, yang berarti jika server gagal, komputer yang terhubung ke jaringan tidak akan dapat memproses permintaan pengguna. Selanjutnya ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah jaringan yang mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk toleransi kesalahan yang lebih besar sebagai komponen kunci dari jaringan didistribusikan di beberapa mesin. Jika salah satu jaringan atau hardware down, maka jaringan secara keseluruhan terus berfungsi. Nah, ada juga keuntungannya, yaitu memberikan keandalan sistem yang lebih besar. Karena informasi melewati banyak komputer independen yang berbeda di jaringan, tidak ada titik kegagalan tunggal. Satu komputer tidak harus bergantung pada satu server pusat untuk menangani semua pemrosesan, yang berarti resiko kemacetan jaringan lebih kecil. Sebagai komponen kunci dari sistem terdistribusi melalui jaringan terdistribusikan lebih aman. Tidak ada server pusat yang dapat diserang oleh peretas. Jika seorang ingin menyerang jaringan, maka perlu mengakses sejumlah besar komputer di jaringan. Nah, adapun juga kekurangannya, dibandingkan dengan jaringan terpusat, jaringan terdistribusi membutuhkan lebih banyak komputer atau mesin perangkat keras yang berpartisipasi, yang berarti lebih banyak pemeliharaan dan lebih banyak masalah potensial yang membebani dukungan TI tambahan. Nah, kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Ini ada 5, yaitu PAN, Personal Area Network, yang kedua ada LAN, Local Area Network, yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yang keempat ada WAN, Wide Area Network, dan yang kelima ada Internet Interconnection Networking. Nah, untuk penjelasannya, PAN
merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain termasuk juga telepon serta PDA, asisten pribadi digital. Yang kedua, LAN. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. Kemudian MAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan area dan luas dan lebih besar dibandingkan jaringan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km sampai dengan 50 km. Kemudian ada WAN, merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari 2 atau lebih MAN di dalamnya. Kemudian internet. Seperti yang kita ketahui, internet merupakan jaringan komputer terluas dengan cakupan seluruh planet bumi. Internet menghubungkan semua, mulai dari WAN, MAN, dan LAN di dalamnya. Selanjutnya, pembagian jaringan juga berdasarkan aksesnya ada 2. Yang pertama, intranet dan internet. Untuk perbedaannya, intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Nah, untuk internet sendiri adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, untuk perbedaan intranet dan internet sendiri adalah dari sisi penggunaannya. Aplikasi dan informasi dari intranet ditujukan hanya untuk perusahaan itu sendiri, sedangkan internet untuk kalangan umum atau mendunia. Nah, kemudian pembagian jaringan juga berdasarkan cara membangunnya. Ada 2, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer yang lain. Kemudian, jaringan infrastruktur adalah hubungan antara PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Access point dapat dianalogikan dengan hub pada jaringan kabel. Nah, kita bisa lihat dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada jaringan ad hoc tidak menggunakan access point sebagai media penghubungnya, sedangkan pada jaringan infrastruktur menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Untuk selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan berkabel bisa disebut wired network atau jaringan nirkabel wireless network. Jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi sebagai mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kemudian jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan siaran. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast pengiriman pesan ke satu tujuan jaringan host di jaringan switching paket. Kemudian untuk multicast, sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu. Dan untuk broadcast merupakan metode transmisi one to all atau biasa yang disebut satu ke semua. Untuk materi selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Nah, jenis topologi jaringan ada 6, yaitu topologi bus, ring, star, mesh, hierarchy topologi, dan extended star topologi. Nah, untuk penjelasan topologi bus, kelebihan biaya instalasi sangat murah,
karena menggunakan sistem kabel. Penambahan klien workstation baru dapat dilakukan dengan mudah dan topologi sederhana, sehingga mudah digunakan. Untuk kekurangannya, jika kabel pada topologi bus putus atau ada masalah, dapat mengganggu komputer atau klien lain. Proses pengiriman dan penerimaan data tidak efisien. Umumnya, konflik data sering terjadi pada topologi ini. Topologi ini sangat tua dan sulit untuk dikembangkan. Yang kedua ada topologi ring. Keuntungan dari topologi ring mudah diimplementasikan, cukup mudah untuk mengkonfigurasi ulang dan memasang peralatan baru. Biaya pemasangan cukup murah. Kurangannya, performa komunikasi pada topologi ini dinilai dari jumlah titik atau node. Pemecahan masalah cukup rumit. Jika satu koneksi terputus, koneksi lainnya juga akan hilang. Pada topologi ini sering terjadi tabrakan data. Yang ketiga ada topologi star. Kelebihannya, jika terjadi masalah pada satu komputer, jaringan pada topologi ini akan terus beroperasi tanpa mempengaruhi komputer lain. Fleksibel dan keamanan cukup baik. Kekurangannya, jika terjadi masalah pada switch atau hub sebagai titik pusatnya, maka semua komputer yang terhubung dengan topologi tersebut juga akan mengalami masalah. Membutuhkan banyak kabel sehingga biayanya cukup tinggi. Jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Topologi mesh, kelebihannya menggunakan banyak jalur transmisi data, minimal terjadinya tabrakan data, bandwidth cukup lebar, keamanan cukup baik. Untuk kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel sehingga pemasangan sangat mahal. Untuk yang kelima ada hierarki topologi. Kelebihannya implementasinya mudah dan dapat menjangkau jarak yang cukup jauh. Untuk kekurangannya, jika ada node yang rusak, maka node yang berada di level di bawahnya akan terganggu, membutuhkan banyak kabel dan sering terjadi tabrakan data. Untuk yang keenam ada extended star topologi. Kelebihannya, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan lain. Untuk kelemahannya, jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi, membutuhkan lebih banyak kabel lain, vibrator, lalu lintas data yang padat, dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.